minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ayuhat talaba, azinallah wa iyyakum. Nas'alullaha li wa lakum khaira wal afiyah aynama kuntum insyaallah fi himayatillah jami'an. في هذه الحصة نلتقي معنا بمادة الفقه وموضوعنا اليوم عن أركان الصلاة. Pada pertemuan kali ini di pembelajaran fikih kita akan membahas bab rukun-rukun salat. Wa arkanus salat 18 ruknan. Adapun rukun salat ini ada 18 rukun. Yang pertama adalah an-niyatu. Liqauli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah secara ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Menurut Imam Mawardi, wal ikhlasu fi kalamihim an-niyatu. Adapun ikhlas menurut pendapat para ulama yaitu adalah niat. Ini sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyah. Sudah kita lewati hadis ini. Wal qiyamu ma'al qudrah. Yang kedua berikutnya adalah berdiri apabila mampu. Kama ruya al-Bukhari an Imran ibn Hissin radhiyallahu anhu. Ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Imran ibn Hissin radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku sedang memiliki penyakit wasir. Bawasir di sini adalah wasir, yaitu ambeien. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu ketika salat. Lalu Rasulullah menjawabnya, sholli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak mampu untuk berdiri maka hendaknya kamu duduk. Fa illam tastati fa 'ala janbin, kalau kamu tidak mampu maka hendak berbaringlah. Imam Nasai menambahkan fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau tidak mampu maka hendaknya terlentang, ya, tidur terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala ini tidak membebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya adalah takbiratul ihram wa qiraatul fatihah. Takbiratul ihram, membaca surah al-fatihah, dan bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dari surat al-fatihah itu sendiri. Jadi bismillahirrahmanirrahim termasuk surat dari ayat dalam surat al-fatihah, maka wajib dibaca. Warruku wattuma'ninah fih, kemudian ruku disertai tuma'ninah, jadi ruku dalam keadaan tuma'ninah. Warraf'u wal i'tidal, kemudian naik berdiri dan lakukan i'tidal, duduk i'tidal itu berdiri dengan tegak. Wa tuma'ninah disertai dengan tuma'ninah. Was-sujudu wat-tuma'ninatu fih, lalu sujud disertai dengan tuma'ninah juga dalam sujudnya. Wal julusu baina sajdatain, kemudian duduk di antara dua sujud, karena dua sujudnya ada dua, lalu dipisah dengan duduk. Dan duduknya di antara dua sujud ini dilakukan dengan cara tuma'ninah. Ini dalil yang
menjelaskan dari rukun-rukun yang di atas seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Kemudian seorang laki-laki datang masuk ke masjid lalu melaksanakan sholat. Kemudian ia datang kepada Rasulullah sambil memberi salam. Lalu Rasulullah SAW pun membalas salamnya. Faqala irji fasalli. Kemudian dia pun berkata, Rasulullah bersabda, irji fasalli, kembalilah dan salatlah. Fa innaka lam tusalli, karena sungguhnya kamu itu belum melaksanakan salat. Fasalla, kemudian dia pun melaksanakan sholat. Lalu datang lagi memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata, irji fasalli, kembalilah dan sholatlah. Fa innaka lam tusalli, maka sungguhnya kamu itu belum sholat. Ini sampai 3 kali. Lalu orang tersebut berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma usinu ghairah, tidak ada yang lebih baik dari itu ya Rasulullah. Fa'allimni, maka ajari aku. Faqala idza qumta ila shalah fakabbir, jika kamu melaksanakan salat, mengerjakan salat, mendirikan salat, maka hendaknya bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah bagimu ayat-ayat dari Al-Quran. Maksudnya di sini ma tayassara ma'aka minal Quran, di sini adalah Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu merasa tuma'ninah dalam rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian naik atau berdiri dengan tegap, ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sampai kamu merasa tuma'ninah dalam sujud itu. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian naik sampai kamu merasa tenang, merasa tuma'ninah dalam dudukmu itu. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sampai kamu merasa tuma'ninah dalam keadaan sujud. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, lakukan semua itu dalam salatmu seluruhnya. Artinya dalam setiap rakaatmu. Ini para ulama menyebutkan dalam hadis ini tentang kabar orang yang salah dalam sholatnya, dalam mengerjakan sholat. Maksudnya lam tusalli di sini, ya, sholat yang diinginkan, yang diharapkan Rasulullah. Kemudian ghairahu ma uhsinu ghairahu, artinya tidak ada yang lain yang lebih baik dari ini, dari apa yang aku lakukan ini. Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, yang dimaksud dengan ma tayassara minal Qur'an di sini adalah menurut Ibn Hibban, tsumma qra' bi ummil Qur'an, bacalah ummul Qur'an, artinya surah Al-Fatihah. Riwayat Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Selanjutnya rukun sholat yang berikutnya adalah wal julusu al-akhir, yaitu duduk di akhir. Ini termasuk juga rukun sholat, duduk akhir. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu dalam sifat-sifat salat sallallahu alaihi wasallam, dan jika duduk
di rakaat terakhir qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Beliau duduk di rakaat terakhir, ia memajukan kaki kirinya dan ia bertumpu pada yang lainnya. Wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian dia itu duduk pada pahanya, maq'adatihi. Berikutnya adalah wat tasyahudu fi. Berikutnya adalah tasyahud di duduk terakhir atau rakaat terakhir. Ini seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kunna idza shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indana al-Baihaqi wa ad-Daruqutni kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud." Sebelum kami diwajibkan tasyahud, assalamu ala Allahi qabla ibadihi. Jadi assalamu ala Allahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikala, assalamu ala fulan. Falamma sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok kepada kami dan dia menemui kami sambil berkata, innallahu wassalamun, faida, sungguhnya Allah itu adalah assalam, yang maha damai. Faida jalasa ahadukum fis shalah falyakul at-tahiyat. Maka jika duduk salah seorang di antara kalian dalam salatnya, maka hendaknya ia mengucapkan at-tahiyatu ila akhirih. Assalam di sini adalah termasuk nama-nama Allah atau asmaul husna. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tasyahud kama seperti apa yang ia ajarkan kepada kami dari surat Al-Quran. Fakana yaqul, ia bersabda, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang berikutnya adalah salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada Nabi. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i wajib dibaca ketika setelah tasyahud akhir. Liqauli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimut taslima. Ini merujuk kepada ayat surah Al-Ahzab ayat 56 ini. Dan para ulama bersepakat bahwasanya la tajibu fi ghairi shalah, tidak wajib membaca salawat kecuali pada salat. Fa tu'ayyin wujubaha fiha, maka salawat ini bukan kewajibannya dalam membaca itu ketika salat. Dan seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan disahihkannya ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya, ada pertanyaan tentang bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa nusalli alaika, ini ada bertanya bagaimana salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nahnu sallaina alaika fi salatina sallallahu alaihi wasallam alaika faqala qulu, ini ditunjukkan hada yu'ayyinu anna mahal as-salah alaihi sallallahu wasallam as-salah. Ini tempatnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat, wal munasibul laha akhirus salat, dan yang pas, yang sesuai letaknya itu ada pada akhir salat.
Maka wajib ketika duduk terakhir setelah tasyahud membaca salawat kepada Nabi. Adapun sighahnya, bentuknya dari salawat atau ucap bacaan salawatnya yaitu seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan ini dituangkan atau yang dikuatkan dari banyak hadis-hadis yang sahih dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang dari selain kedua Imam Bukhari atau Muslim sendiri. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah taslimatul ula, yaitu salam, mengucapkan salam sebagai penutup dari salat itu sendiri. Nah, maka salam yang kedua itu termasuk sunnah. Ini salam yang kedua ini termasuk sunnah. Adapun salam yang pertama ini wajib. Maka orang yang ketika sholat itu kentut di akhir sholatnya dan pada saat itu dia sudah mengucapkan salam, ya sudah mengucapkan salam lalu dia kentut, maka sholatnya sah, tidak batal meskipun dia belum mengucapkan salam yang kedua, maka sah sholatnya. Ini seperti diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bit takbir. Rasulullah mengawali membuka salat itu dengan takbir. Wa kana yahtimu shalat bit taslim, dan beliau menutup salatnya dengan mengucapkan salam. Yang berikutnya adalah an-niyatul khuruj minas shalah, itu niat keluar dari salat. Dan yang paling sahih bahwasanya ini bukan termasuk rukun, tapi ini termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Selanjutnya tertibul arkan ala ma dzakarna. Kemudian yang terakhir adalah tartib, ya, berurutan rukun-rukunnya seperti apa yang telah kita sebutkan di atas. Ini sesuai dengan hadis, ya, hadis yang dibawa oleh orang yang, ya, hadis yang berkaitan tentang orang yang salah dalam sholatnya. Ini salah dalam sholatnya. Wa fihi ataf al-arkan bi tsumma, dan di sini ada huruf tsumma ini sebagai huruf ataf yang nyambung, ya, alat menyambung. Summa di sini adalah huruf ataf, dan ini adalah termasuk tartib, artinya fungsinya untuk berurutan. Jadi wa amilan nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul bil ahadits sahih, dan ini apa yang telah Rasulullah SAW lakukan, ya, dan banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ini. Nah, aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Naltaqi insyaallah fi liqa'il al-qadim. Nakhtatim bihamdillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.